Indonesia bisa tentukan nasib pelatih Vietnam dipecat atau tidak. Kursi Philippe Torosier sebagai pelatih timnas Vietnam memanas sebab ia gagal membawa tim berjulukan The Golden Star Warriors itu berbicara banyak di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Vietnam tersingkir di babak penyisihan Piala Asia 2023. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan kalah bersaing dari timnas Qatar, timnas Jepang dan rivalnya di Asia Tenggara, timnas Indonesia. Media Vietnam Deta 247 menarasikan bahwa nasib Torosier dari Golden Star bisa ditentukan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Timnas Vietnam bakal 2 kali melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F. Jika meraih hasil buruk di laga tersebut, kemungkinan sang pelatih akan dipecat oleh Vietnam. Ismet Sofyan resmi gantung sepatu pada usia 44 tahun. Pihak FC Bekasi City Ismet Sofyan memutuskan gantung sepatu dari dunia sepak bola di akhir musim Liga 2 2023-2024. Ismet Sofyan yang sudah berkarir menjadi sepak bola sejak 1999, pemain kelahiran Aceh Tamiang. Aceh itu pensiun di usia 44 tahun. Ismet Sofyan dikenal sebagai legenda Persija Jakarta yang dibelanya selama 20 tahun lebih pada 2002-2022. Sebelum pindah ke FC Bekasi City pada 2023, sepanjang karirnya Ismet Sofyan memenangkan gelar Liga 1 pada 2018. Selain itu, ia juga pernah menjuarai Piala Kemerdekaan 2000 dan 2008 bersama timnas Indonesia. Indra Syafri panggil 4 nama baru ke skuad timnas Indonesia U20. Proses promosi dan degradasi terus dilakukan di skuad timnas Indonesia U20. Baru-baru ini ada 3 nama baru yang ada di skuad asuhan Indra Syafri itu. 3 pemain itu baru saja tampil apik di ajang Piala Suratin U17. Mereka diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di timnas Indonesia U20. Mereka adalah Muhammad Rizal, Persikopa Pariaman, Christian Deo Putra Lombok Batavia FC, dan M. Mufti Iskandar Persiku Kudus. Untuk diketahui, ketiganya berasal dari tim-tim yang menjadi juara, runner-up, dan peringkat ketiga turnamen tersebut. Indra Syafri tak akan berhenti setelah memanggil 3 nama di atas. Ada 1 nama lagi yang akan mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia U20. Dia adalah Adi Purnama S. Waib dari PSIS Semarang. Duel pilar timnas Indonesia di Belgia. Nuansa Indonesia sangat kental pada laga pekan ke-24 Jupiler Pro League 2023-2024. Ada 2 pemain timnas Indonesia yang saling beradu membela klub masing-masing. Sandy Walsh yang bermain untuk KV Mechelen bertandang ke markas KS UPN. Minggu 4 Februari 2024, diketahui rekan Walsh di timnas Indonesia Saini Patinama baru saja pindah ke UPN. Pertemuan keduanya itu menciptakan sejarah baru. Untuk kali pertama ada pertandingan yang mempertemukan 2 pemain timnas Indonesia yang tercipta di liga level tertinggi Belgia. KV Mechelen dan Sandy Walsh tampil lebih baik pada laga tersebut. Mereka mampu menang 1-0 atas KS UPN. Gol kemenangan KV Mechelen dicetak pada menit ke-64. Gol itu dicetak oleh striker andalan mereka, Dam Foulon. Saini Patinama sempat dimainkan pada laga ini, namun bek kiri timnas Indonesia itu baru masuk ketika laga sudah berjalan 86 menit. Mark Klok ungkap dampak buruk dari hasil imbang Persib Bandung versus Persis Solo. Persib Bandung kembali memperpanjang tren negatif mereka di Liga 1 2023-2024. Bisa ditahan 2-2 oleh Persis Solo pada Minggu 4 Februari 2024. Menurut pemain Persib, Mark Klok kekalahan itu tak hanya membuat timnya kehilangan poin saja, tapi juga mempengaruhi kepercayaan diri pemain. Persib harus kehilangan 2 poin dan hanya meraih 1 poin saja karena hasil imbang 2-2 dari Persis di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Itu berarti total tim berjulukan Maung Bandung ini belum pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1. Kegagalan beruntun dalam meraih kemenangan pun dinilai Klok tak baik untuk kepercayaan diri skuadnya. Namun ia berharap para pengawal Persib tetap berpikir positif agar hasil baik bisa segera diraih. Sintayong ingatkan timnas Indonesia untuk tak fokus ke Piala AFF saja. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tampaknya tak mau Garuda hanya mentargetkan bisa menjadi juara Piala AFF saja, sebab ia mau timnas Indonesia bermimpi sangat besar lagi, seperti halnya dapat bersaing di level Asia. Dalam beberapa tahun ini bisa dikatakan target utama timnas Indonesia adalah menjuarai turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut, yakni Piala AFF. Namun nyatanya sampai sekarang target tersebut belum juga tercapai. Karena alasan itu, timnas Indonesia pun hanya fokus mengincar Piala AFF dan Sintayong tak mau pemikiran tersebut tetap terjaga. Ia mau Garuda punya mimpi yang lebih besar seperti dapat bersaing di level Asia. Ini bukan pertama kalinya Sintayong bicara soal hal tersebut. Sebelumnya ia kerap melontarkan pernyataan yang sama bahwa timnas Indonesia perlu berpikir lebih jauh, bukan hanya di kancah Asia Tenggara jika ingin lebih cepat berkembang. Sintayong ingin panggil Marcelino, Ivar Jenner, Hapner hingga Bakut ke timnas U23.
pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong ingin memanggil Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner hingga akan bakot untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. 4 pemain berlabel pemain Bird Diaspora yang baru saja membela timnas senior yang juga dilatih Sintayong di Piala Asia 2023 Qatar pada beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia U23 bakal berkiprah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup A bersama timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Jika bisa menyertakan Marcelino, Jenner, Hubner hingga Bagot, Sintayong cukup yakin timnas Indonesia U23 bisa melaju sampai ke semifinal Piala Asia 2023-2024. Masalahnya timnas Indonesia U23 terancam tanpa kekuatan terbaik karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Media Vietnam ungkap 2 faktor yang buat Vietnam bakal sulit kalahkan Indonesia. Media asal Vietnam The Tao 257 mengakui sulit bagi timnas Vietnam untuk menaklukkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab media Vietnam itu menilai ada 2 faktor yang membuat Garuda lebih diunggulkan untuk menang pada Maret 2024 nanti. Faktor pertama, Garuda tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi usai tampil apik di Piala Asia 2023 dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia mampu lolos dari fase grup 16 besar. Lalu alasan kedua, menurut The Tao 247, timnas Indonesia berpotensi semakin kuat jelang pertandingan Maret 2024 mendatang. Sebab saat ini PSSI tengah menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan mereka. Dipakai timnas Indonesia, Mills bikin kagum Raffi Ahmad. Sponsor timnas Indonesia Mills bikin pauseran Nusantara FC Raffi Ahmad kagum. Bahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun sampai mau mempromosikan produk dalam negeri tersebut. Jenama perlengkapan olahraga dari PT Mitra Kreasi Garmen, Mills menjadi salah satu produk unggulan yang dijual di live TikTok bertajuk Beli Lokal. Program ini merupakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk mendukung produk-produk asli tanah air. Karena setiap pembelian produk lokal memiliki kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi negara. Menariknya, Presiden Klub Rans Nusantara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut mempromosikan sekaligus menjual sejumlah produk lokal, termasuk Mills, acara live TikTok pada 1 Februari 2024. Saat live yang digelar di studio kantor Rans di Bilangan BSD Tangerang, Raffi memperkenalkan produk Mills kepada Zulhas. Adapun Mills merupakan produk lokal di sektor olahraga yang langsung menjadi primadona sejak kemunculannya pada 2018 lalu. Mills lahir dari tangan-tangan putra-putra bangsa yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri garmen. Sintayong akui sedang bahas perpanjangan kontrak bareng Erick Thohir. Perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia kini sedang menjadi topik panas. Sintayong pun mengaku saat ini tengah intens membahas masalah tersebut dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya kepada media Korea Selatan, Kyung Hyang Sinmun, Sintayong mengakui mendapatkan tawaran dari tim lain ketika tengah memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni 2024 setelah memperoleh perpanjangan kontrak 6 bulan dari PSSI pada tahun lalu. PSSI bakal menambah masa bakti Sintayong sampai 2027 asal ia bisa meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia 2023 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024.